Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Di studio ada Ustaz Ridha Fahmi, juga ada Abi Husaini. Kami berharap kepada pemirsa untuk bertanya, baik telepon langsung maupun SMS, WA juga boleh. Insya Allah kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum sesuai dengan kekafatan Islam, atau Islam yang kafah, Islam yang syumul, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 3 tadi, bahwa pada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah dicukupkan nikmatku untukmu dan telah aku sempurnakan Islam menjadi agamamu. Tetapi di dalam Al-Baqarah ayat kalau enggak salah saya ayat berapa ya? Ayat 208 Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam secara sempurna. Kafah itu sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Inilah yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan hanya 2 ayat tapi lebih. Juga dalam hadis ya. Jadi kalau kita ibaratkan Ustaz ya, kalau kita naik kelapa, naik terus sampai kita bisa memetik buah. Tapi kebanyakan orang takut, tidak mau naik sampai setengah pohon kelapa saja naik sudah turun, dibilang saya sudah naik kelapa. Sebenarnya belum ya. Sebenarnya orang itu belum naik kelapa. Sebenarnya orang itu belum Islam. Apalagi yang bilang tidak perlu hukum Islam, sudah ketinggalan zaman, tidak wajib jilbab, tidak ini, tidak itu, tidak perlu Islam Arab, harus Islam Nusantara. Nyan salah gebu yang Melayu ni cuma kayak hana uta, bangai. Oh, kepukan lagi yang ulama-ulama raya tu. Ulama dibagi 2. Ulama su, ulama pengikut setan, dan ulama warasatul anbiya. Ulama yang mengikuti Rasulullah pasti mengharapkan Islam kafah, bukan Islam setengah tiang. Jadi pemirsa TV yang dirahmati Allah, silakan bertanya kepada guru kita, Ustaz muda ini, Ustaz Ridha Fahmi, juga ada Abi Husaini membantu. Silakan SMS atau telepon langsung. Tetapi untuk menghangatkan suasana, kita minta Abi Husaini untuk bertanya sebuah pertanyaan. Silakan. Memang hari ini pas kali pendapatan Islam. Bagaimana kita untuk mencapai Islam yang kafah. Tapi yang tanya yang saya Ustaz begini ya. Bagaimana kita untuk mencapai Islam yang kafah yang sebenarnya? Sedangkan kita ni sesama Islam ka hana habis-habis tu. Bagaimana cara untuk menghabiskan kita mencapai kita Islam bersatu punya cara Ustaz. Untuk mencapai kesatuan dulu pada mempersatu. Tapi nyata hari itu dah seperti yang Abi bilang tadi. Cuba Ustaz. Baik, terima kasih Abi Husaini atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab bagaimana mewujudkan kesempurnaan Islam sementara umat Islam hari ini berpecah belah gitu ya. Gara-gara masalah kunutnya itu bisa beda masjid nanti, bisa nggak jadi sholat lagi ke situ. Ya, apalagi beda pilihan politik, itu kan bisa lebih parah. Gitu. Baik para pemirsa ACTV yang dirahmati Allah SWT. Jadi Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia, kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan
manusia, yakni untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, mengatur hubungan manusia dengan Al-Khaliq penciptanya, dan mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, di mana hubungan antara manusia dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni tercermin dalam wilayah, dalam masalah akidah dan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, gitu. Itu hubungan manusia dengan Allah. Nah, kemudian Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yakni masalah makanan, pakaian, minuman, akhlak, gitu. Jadi tidak boleh sembarang, seperti tadi Ustadz Amir bilang, ya, bahwa tidak ada pemahaman oh ini Islam Nusantara, ini Islam Arab, oh ini jilbab Nusantara, ini jilbab Arab, gitu. Kalau jilbab Arab nutut aurat, kalau jilbab Nusantara itu selendang. Itu tidak ada. Kenapa? Karena Islam sudah mengatur hubungan dirinya dengan dirinya sendiri, hablum minan naum. Dan itu diatur oleh syariat Islam, bahwa seorang muslim wajib menutup aurat, seorang wanita wajib memakai jilbab. Nah, dan yang terakhir Islam mengatur hubungan muamalat, ya, hubungan interaksi antara manusia dengan sesamanya. Ya, di sini terkait dengan masalah sosial, masalah hukum, masalah perdagangan, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, termasuk masalah politik, masalah pemerintahan dan lain-lain. Ya, terkait hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, lantas bagaimana nih kalau terjadi konflik, baik antara umat Islam dengan sesama Muslim ataupun umat Islam dengan warga non Islam? Maka Islam telah memberikan sebuah solusi, Islam telah memberikan jawaban. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu, Islam itu dari Tuhanmu. Nah, maka sekali-kali kamu jangan menjadi orang yang ragu. Jadi kalau ada orang Muslim hari ini, kayak kemarin tuh ya di ILC itu ada orang Muslim bilang, coba tunjukkan Al-Quran mana, di ayat di Al-Quran mana yang mengatakan bahwa Islam yang paling benar. Padahal begitu banyak ayatnya. Tadi Abi juga baca kan. Nah, jadi persoalannya adalah terkadang manusia ini dia lebih mementingkan ego dan kepentingan pribadi daripada peringatan Tuhannya, syariat agamanya gitu. Nah, kalau udah seperti ini, itu kan udah dibutakan oleh kepentingan, ya, oleh siapa yang dia dukung ataupun abu mana yang dia ikuti gitu. Nah, ini kan sentimennya kadang-kadang sentimen yang sifatnya itu sentimen kelompok atau sentimen pribadi, tidak dikembalikan kepada syariat Islam, syariat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur dalam Al-Qur'an bahwa sesama muslim, al-muslimu akhul muslim. Jadi sesama muslim itu adalah antara muslim yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Jadi tidak pantas mereka hanya gara-gara beda pilihan politik, hanya gara-gara beda pilihan mazhab kemudian mereka berseteru, mereka ribut tidak selesai-selesai. Nah, di dalam ayat Al-Baqarah tadi juga dijelaskan bahwa menyebut Islam dengan sebutan Islam Nusantara atau Muhammadinisme, ya, Muhammadinisme itu paham kemuhammadan, nah, seolah-olah bahwa Islam itu yang berasal dari Nabi Muhammad, itu hukumnya haram. Bahkan Nabi sendiri menjelaskan bahwa Islam itu kebenaran Islam itu berasal dari Allah dan Islam itu Allah yang menurunkan. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyatukan sesama Muslim, ya, maka kita harus kembali kepada syariat Islam, harus kembali kepada syariat Allah SWT. Karena syariat Islam itu lahir dari akidah Islam. Karena syariat Islam itu berisi sekumpulan hukum-hukum syara untuk menyelesaikan problematika kehidupan manusia. Artinya kalau sekumpulan banyak. Nah, masalahnya apa dulu nih, Abi? Kalau masalah rumah tangga, maka ada hukum tentang rumah tangga, tentang menggunakan harus diselesaikan. Kalau masalahnya ini adalah masalah tadi pilihan politik, maka ada ketentuan dalam Islam bahwa yang namanya seorang Muslim wajib menjadikan syariat Islam di depannya gitu. Artinya tidak boleh hanya karena kepentingan politik dia meninggalkan atau menyampingkan agamanya. Kalau itu bertentangan dengan akidah Islam, akidah agamanya harus ditinggalkan. Harus diambil itu adalah syariat Islam gitu. Kenapa? Karena Islam itu menyelamatkan. Jadi barang siapa yang ingin selamat, ambil Islam. Ketika seseorang itu kemudian tidak selamat karena dia meninggalkan Islam. Gitu. Jadi ini tahun-tahun politik, jadi kita juga harus hati-hati, ya, baik pada pilihan maupun pada sikap yang kita
tunjukkan kepada sesama muslim, siapapun dia, mau dia caleg ataupun dia tidak caleg, mau dia anggota partai politik tertentu atau dia memang orang biasa, jangan sampai kemudian kita memilah-milah orang. Ya, kita perlakukan sebagai seorang muslim. Kalau ada masalah maka kita ambil jalan solusinya adalah dengan damai, dengan duduk, dengan kemudian mendudukkan apa masalahnya gitu. Nah, masalahnya di mana? Apa yang kurang, yang disukai dan tidak disukai yang membuat terjadinya konflik. Jadi kaum muslimin, para pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah SWT, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang sempurna. Tentu baik persoalan kecil maupun persoalan besar itu ada solusi dalam Islam. Jadi mulai dari masuk WC sampai ngurusi pemerintahan itu ada aturannya dalam Islam. Ada baca doa, ada adabnya, ya, ada akhlaknya di situ dan seterusnya. Ya. Jangan sampai mentang-mentang ada seorang ulama gitu yang berbeda dengan kita, kemudian kita pejabat, kemudian kita teriak-teriak ngomong di depan seorang ulama atau seorang tua gitu. Itu nggak ada adab. Kayak gitu. Jadi Islam itu agama yang indah sebenarnya kalau diamalkan. Ya. Cuma kadang-kadang banyak orang tidak mau mengamalkan. Kenapa? Ada dua kemungkinan, dia orang yang jahil atau dia orang yang bodoh tentang agama. Ya, baik Ustaz, menarik sekali. Ini dari hamba Allah, tidak disebut nama ya. Assalamualaikum Ustaz, gimana kalau tetangga kita miskin tetapi tidak mau salat? Wassalam, hamba Allah, nggak ada nama. Ada 7 hal yang menghalangi turunnya rezeki Allah SWT kepada hambanya. Jadi bukan Allah tidak memberi rezeki, karena kalau seseorang hamba itu udah tidak ada rezekinya berarti udah ajal, udah mau. Tapi selama dia masih hidup berarti Allah masih memberikan, mencukupkan rezeki kepadanya. Nah, salah satu dari 7 hal tadi itu, 7 dosa besar itu yang menghambat datangnya rezeki Allah adalah karena meninggalkan sholat. Jadi ada berzina, ada macam-macam, ada yang salah satu dosa besarnya ada meninggalkan sholat. Ya. Oleh karena itu, bagaimana nih caranya? Ada saudara kita miskin dan tidak mau sholat, maka harus dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa justru karena dia tidak mau sholat dan melakukan dosa-dosa besar lah membuat dia miskin. Jadi miskin itu bukan karena nasib, bukan karena takdir, bukan. Nah, ada orang miskin, ada orang kaya karena pilihan hidupnya, termasuk juga dalam hal menjalankan perintah agamanya. Ada orang kaya tapi taat, duhanya nggak pernah tinggal, tahajudnya nggak pernah tinggal, sholat jamaahnya selalu 5 waktu di masjid. Ada orang miskin yang juga seperti itu. Nah, sehingga Allah cukupkan senantiasa rezekinya. Gitu. Nah, persoalannya bagaimana kalau ada tetangga kita yang seperti ini? Maka kita harus menyemangati dia dan memperingatkan dia. Ya tentu dengan cara-cara yang ihsan, dengan cara-cara yang baik. Gitu, bahwa Anda miskin, bahwa Anda hidup melarat karena meninggalkan Allah, karena melakukan dosa besar. Apa dosa besar? Meninggalkan sholat itu dosa besar. Gitu. Bahkan di dalam banyak hadis, banyak ayat disebutkan tentang bagaimana pentingnya sholat. Bahkan itu salah satu ibadah yang pertama sekali dihisab oleh Allah di hari kiamat. Gitu. Ini dari Baihaqi, ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz yang terhormat, saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa hukumnya orang Islam mendukung partai non-Islam? Atau partai Islam berwala kepada partai non-Islam? Mohon penjelasan Ustadz. Ya, berwala itu apa ya? Jadi berwala itu mendukung lah, bersekutu ya. Join. Ya. Jadi siapa tadi penanya, Ustadz Baihaqi, Pak Baihaqi yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara muamalah, ini kan politik itu muamalah dalam Islam. Jadi muamalah itu banyak, ada ekonomi, ada pendidikan, termasuk juga politik. Jadi yang pertama bahwa Islam selain akidah spiritual juga akidah sia-sia. Artinya salah satunya adalah Islam mengatur wilayah muamalah, yakni politik. Jadi kalau ada orang muslim yang mengatakan bahwa jangan bawa-bawa agama dalam politik, itu berarti orang muslim yang tidak paham Islam. Kenapa? Karena ketika kita katakan bahwa Islam tidak
mengajarkan masalah politik, berarti kita katakan bahwa Allah tidak tahu politik. Nah, ini sebuah statement yang berbahaya. Kenapa? Karena tadi udah dibacakan dan ada di banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Islam sempurna. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi bagaimana mungkin persoalan politik Islam nggak tahu, nggak ngeh gitu. Nah, cuma orang muslimnya aja nih kadang-kadang nggak ngerti bahwa ada konsep politik Islam. Dan konsep politik Islam itu nggak identik dengan misalnya ulama pakai sorban kemana-mana, kemudian dia